Karena PT Garam selain memproduksi garam, dia juga menjual kepada PT-PT dengan harga yang lebih murah dari harga yang diberikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan menindaklanjuti Sandasan dengan Dirut PT Garam Madura, Bapak Edi. Sebelumnya minggu yang lalu, dan sekarang kita mencoba untuk bagaimana mengkonfirmasi terhadap kondisi real di lapangan tentang masalah penggaraman di Madura. Untuk hal ini saya mencoba untuk menghubungi seorang pegiat garam di Madura. Dan saya langsung sapa. Assalamualaikum Pak Mukyan. Waalaikumsalam. Tretan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini sibuk terus Pak Mukyan ini, di samping menjadi pengurus pesantren dan lain-lain, banyak peran-perannya. Bahkan juga menjadi pegiat di pergaraman di Madura. Pak Mukyan, silakan perkenalkan sebelumnya posisinya di urusan pergaraman, biar masyarakat tahu bahwa Pak Mukyan itu di samping menjadi ustadz memang tidak membuang kerja-kerja petani di garam. Silakan Pak Mukyan, perkenalkan. Oke, terima kasih Tretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sekalian. Saya Mukyan Hasbullah. Yang akhir-akhir ini, 5 tahun terakhir ini, saya kebetulan menjadi pegiat garam dan saya ditunjuk oleh pengurus PCNU Sampang untuk menjadi ketua koperasi Syirkah Muawana yang memang bergerak di bidang penggaraman. Kita memberikan pendampingan kepada pegiat garam karena kita tahu bahwa petani garam itu mayoritas dan hampir 100% warga Nahdien. Saya kebetulan ketua di Sampang. Begitu saya kira-kira. Oke, pemirsa perlu diketahui bahwa beliau adalah pegiat garam dan di samping itu memang beliau adalah mempunyai amanah dari Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sampang, dan atas amanah dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, beliau turun langsung untuk bagaimana mendampingi penggaraman yang ada di Sampang, khususnya kaum Nahdliyin yang bergerak di bidang penggaraman. Pak, apa posisinya, ketua koperasi atau gimana? Kebetulan saya ketua koperasi sudah hampir 5 tahun ini. Ketua koperasi penggaraman di Kabupaten Sampang. Pak Mukyan, kemarin saya sempat. Tapi begini catatannya Pak Tretan ya. Saya bukan petani, saya tidak punya tambak, saya bukan petani. Akan tetapi kami tahu secara keseluruhan tentang pegiat garam, petani garam. Maka saya ini kan sering berkomunikasi, berinteraksi dengan petani garam. Jadi tahu betul kondisi di lapangan, begitu. Oke Pak Mukyan, karena memang ketua koperasi memang harus tahu, meskipun bukan sekarang itu, kalau pemimpin itu tidak harus tahu tentang masalah apa yang dilakukan di bawah, manajerialnya yang penting, leadership-nya yang penting. Pak Mukyan, kemarin itu saya sempat bincang santai dengan Dirut baru yang menurut saya Dirut baru PT Garam ini kayaknya, PT Garam Persero ini kayaknya mempunyai visi yang visioner sekali untuk bagaimana keluar dari pakem selama ini yang menganggap bahwa PT Garam adalah saingan dari petani garam. Yang ini menjadi persoalan-persoalan menaun di Madura, bahkan banyak protes langsung dari petani garam yang membuang garamnya karena garam tidak terserap. Pak Mukyan mungkin sudah mendengarkan dan mencermati apa yang sudah dikatakan oleh Pak Dirut di channel podcast ini kan? Ya, kebetulan saya mengikuti udah 2 tahap itu, dari pertama dan kedua. Dan memang itu pembicaraan yang sangat menarik. Cuma ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan disesuaikan dengan responnya terhadap itu. Pertama ya, secara garis besar itu bagus secara garis besar, cuma ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi ulang, terutama terkait dengan petani garamnya sendiri. Kalau intern
PT Garamnya mungkin Pak Dirut yang baru itu sangat memberikan harapan baru untuk intern PT Garam ya. Tapi apa nanti match dengan kebutuhan masyarakat petani garam ini kan kita belum tahu eksternnya. Begitu Tretan. Ya. Ini kalau Dirut PT Garam itu visi umumnya akan tumbuh bersama petani garam. PT Garam akan tumbuh bersama petani garam. Itu yang visi yang sedang mau dilakukan dengan berbagai menganalisa persoalan-persoalan yang terjadi di bawah. Sebetulnya keberadaan PT Garam di Madura yang Pak Mokyan ketahui, yang Pak Mokyan pahami dan rasakan, apa sebetulnya? Kalau kemarin itu kan saya sempat bicara bahwa PT Garam itu menjadi pesaing dari petani garam. Ini benar apa enggak? Gimana konteksnya sebetulnya? Ya memang kalau petani garam dengan PT Garam ini kan memang yang menjadi persoalan yang memang dalam konteks pesaingnya itu memang real di lapangan kan begitu. Kenapa dikatakan pesaing? Karena PT Garam selain memproduksi garam, dia juga menjual kepada PT-PT dengan harga yang lebih murah dari harga yang diberikan kepada masyarakat. Coba ini Pak Mauyan, ini menarik. PT Garam di samping produksi garam, ini PT Garam juga menjual hasil produksi garamnya kepada PT-PT yang bekerja di garam. Ini kan maksudnya? Iya itu kepada pabrik-pabrik besar yang biasa kita ada hubungan sebagai supplier. PT Garam juga menjual ke situ dengan harga yang lebih murah 2-3 tahun terakhir ini. Nah, makanya saya bilang ini kan juga menjadi biang kerok daripada stabilitas harga garam. Sudah pemerintah tidak mau membackup petani garam, lagi-lagi tangan pemerintah melalui PT Garam ini juga menjual garamnya kepada PT Garam, kepada PT-PT yang menggunakan garam itu, pemanfaat garam, begitu Tretan. Oke. Pemirsa, ya ini informasi baru yang belum saya dalami ke Pak Dirut baru kemarin, Pak Didi. Artinya kalau sebelumnya perspektif yang ada di masyarakat umum bahwa PT Garam itu menjadi pesaing itu karena PT Garam diharapkan oleh masyarakat Madura, oleh petani garam untuk bagaimana bisa menyerap produksi garam yang dihasilkan oleh petani garam. Kenyataannya yang di lapangan menurut informasi dari pegiat garam ini adalah justru PT Garam menyaingi harga karena lahan PT Garam yang di Madura itu sedang menghasilkan garam itu justru juga sama-sama posisinya dengan petani garam sama-sama menjual kepada pihak lain. Gitu Pak Mokyan ya? Betul sekali ya, begitu memang Tretan. Ini begini, pada tahun ini menarik begini, pada tahun 2017, 2018 itu kalau tidak salah itu ya, memang PT Garam melakukan pembelian kepada rakyat. Dengan harga yang cukup luar biasa. Artinya harganya itu cukup bersaing. Termasuk saya sebagai suppliernya. Saya pada waktu itu kontrak sampai 500 ton. Karena harganya cukup menjanjikan dan keuangannya itu ya tertib begitu loh. Tapi akhir-akhir ini Tretan, kenapa PT Garam itu kok justru menjual kepada PT-PT pemanfaat garam dengan harga yang relatif lebih rendah. Saya sudah merencanakan untuk membeli garamnya PT Garam. Saya mau beli karena harganya lebih murah, akan saya kirim ke pabrik-pabrik yang kerjasama dengan saya. Ini menarik. Justru Pak Mokyan sebagai pegiat garam sudah berinisiasi untuk membeli produksi dari garam hasil PT Garam yang untuk dijual kepada pabrik-pabrik besar yang mengelola garam di Madura. Pak Mokyan, coba informasikan bahwa banyak orang yang tidak tahu, kalau bukan orang penggaraman tidak tahu bahwa di Madura ini sebetulnya di dunia
Halo, halo. Ya, ya itu. Lanjut. Di Ya, dunia lanjut. pergaraman Lanjut, itu Bos. sebetulnya banyak dikenal dengan istilah tujuh samurai, tujuh Tujuh samurai. samurai. Ya, Sebetulnya nah. yang ada di Madura itu berapa samurai yang bergerak di urusan pergaraman Pak Mukian? Nah, kalau samurai-samurai di Madura itu enggak begitu banyak, tapi Hmm. mereka itu kan punya link ke tujuh samurai. Saya Hmm. mau beli garam PT Garam itu tak jual ke salah satu tujuh samurai itu. Ya, ya, Ini ya. saya sudah berancang itu kan. Iya, iya Ini benar. menarik, ini Tapi menarik. saya masih dengan mendengarkan informasi harga yang pasnya itu berapa gitu loh. Mungkin Nimor bakal datang ini, mungkin Ya, 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 kalau ya. masih dibuka loh ya PT Garam. Kalau tahun 2018 memang PT Garam itu menyerap garam rakyat. Saya sebagai suppliernya juga, gitu loh. Ya, ya, Dan ya. saya punya bukti penyerapannya itu saya punya. Gitu, Tretan. Informasi yang menarik ini kan ini Pak Mukian. Yang sebetulnya adalah PT Garam Apa? diharapkan oleh masyarakat PT Garam adalah menjadi stabilisator harga, justru ini menjadi pesaing harga. Karena yang mengelola dan yang menerima garam petani garam itu tidak hanya PT Garam, karena PT Garam tidak ditugaskan untuk membeli hasil petani garam, tapi justru PT Garam sendiri yang menjual hasil garamnya kepada pengusaha yang sama yang dilakukan oleh petani garam, sehingga karena PT Garam ini banyak lahannya, garamnya banyak, dijual murah gitu kan bahasa lainnya. Ya tidak begini. Maksud saya harga garam itu tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab PT Garam, tidak. Akan tetapi PT Garam itu juga tidak memberikan dukungan yang semestinya. Justru mereka membeli punyanya menjual kepada pabrik-pabrik besar.